Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya mengatasi delay orderan yang cukup lama. Mungkin atau yang pasti kita semua driver Gojek dimanapun berada, kita pasti benci atau nggak suka yang namanya delay order atau menunggu order terlalu lama sampai mungkin berjam-jam, 3 jam, 4 jam belum juga dikasih orderan atau juga belum pecah telur, belum penglaris dan lain-lainnya. Nah, di sini gue bakal ngebahas gimana cara mengatasinya, menyikapi delay orderan itu. Nah, simak sampai videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, bukan bermaksud menggurui atau sok pintar dalam video ini, melainkan kita hanya sharing sama-sama ya. Jadi apapun yang di channel gue ini, gue selalu bilang bahwa apapun yang trik dan tips yang gue berikan ini murni dari pengalaman gue pribadi. Jadi kalau gagal ya gue share gagal, kalau berhasil gue share berhasil. Ingat, semua kota berbeda-beda cara, semua kota juga beda-beda hasil, tergantung gimana cara kita menyikapinya, tergantung gimana kita cara konsisten menterapi gaya apapun, cara apapun itu, yang penting kita konsisten, insya Allah pasti ada perubahan ke depannya. Oke, langsung aja ke pembahasannya gimana cara mengatasi delay order yang cukup lama. Di sini gue bagi menjadi 3 akun ya, karena bagi gue pribadi ketika akun gue anyap, menengah, dan gacor itu cara menyikapi delay ordernya berbeda-beda. Jadi penting banget simak sampai akhir, jadi kalian jangan terlewati, siapa tahu kalian juga pernah merasakannya dan siapa tahu kalian menemukan solusi di video kali ini. Nah, pertama di sini gue bakal ngebahas di akun yang sangat bapuk sekali. Akun bapuk 2-5 trip per hari. Nah, di sini gue pernah, mungkin video sebelumnya gue bilang ya, pernah sering bilang bahwa akun bapuk itu antara 2-5 trip per harinya, apalagi sampai 1 trip gitu kan, itu udah kategori akun bapuk parah. Nah, di akun bapuk ini 2-5 trip ini gimana cara mengatasi delay ordernya? Ini gue udah merangkum 4 khusus untuk akun bapuk. Gimana cara ketika akun kita delay, apa yang harus kita perbuat, gimana cara mengatasinya, menyikapinya. Di sini pertama itu yang terpenting bagi ketika gue dulu masih bapuk itu, cek saldo. Jangan minus. Nah, di sini kita lihat dulu, siapa tahu mungkin kemarin-kemarin kita lupa isi saldo, atau mungkin juga kalian habis tarik tagih tunai sama customer hingga kalian lupa, saking nggak dapat orderan kalian lupa ngisi saldo, atau mungkin kalian udah berlama-lama mungkin alasan nggak ada duit dan lain-lainnya. Kalau bisa kalian jangan sampai saldonya minus. Ini saran dari gua, karena gua pernah merasakan kejadian lupa ketika akun kita lagi gencar-gencarnya nyari orderan, yang gacor aja bisa jadi bapuk atau bisa menjadi delay yang cukup lama ketika saldonya minus. Apalagi akun yang berada di fase kebapukan total gitu kan, yang cuma 2 trip per harinya. Jadi usahakan jangan minus dulu, maksimalkan cara kerja aplikasi GoPartner kalian. Ketika nggak minus ya insya Allah kita ada perubahan gitu kan, atau mungkin kita ada kesempatan untuk mendapatkan orderan. Tapi kalau akun kita minus, yang gacor aja bisa jadi susah, atau lagi kita yang masih ada di 2-5 trip per harinya. Dan yang kedua, untuk akun-akun bapuk seperti ini, gimana cara mengatasi delay orderannya? Cari spot dasar. Nah, spot dasar sering gue kasih tahu di video-video gue sebelumnya, yaitu pasar, mall, atau stasiun. Mungkin yang pasar mall ini untuk semua kalian mau nyari itu, entah itu GoRed, entah itu GoFood, entah itu GoMart, GoShop, semua ada di lingkungan yang gue sebutkan, yaitu mall, pasar, dan juga mungkin terminal gitu kan. Nah, kenapa di sini gue bilang ini spot dasar bagi untuk terapi akun atau juga mungkin cara mengatasi order? Karena mungkin udah paham lah ya, karena di spot-spot dasar itu seperti pasar, mall itu banyak orderan, beraneka ragam orderan. Kalau akun bapuk itu kan belum bisa menjadi prioritas satu layanan aja, belum bisa kalian minta GoFood aja atau GoRed aja, enggak. Semua layanan itu pasti masuk, bahkan GoShopnya, GoMart. Jadi cara mengatasinya, kalian tongkrongin spot dasar ini, spot-spot yang di pasar, mall gitu kan, yang banyak orderannya, yang beraneka ragaman orderannya. Nah, selain nongkrong di spot dasar ini, yang ketiga juga sangat penting sekali, yaitu dekatkan
titik lokasi. Jadi dekatkan titik lokasi kita dengan yang kita tuju. Contohnya nih ya, kita kan pasti aplikasi GoPartner kita kan kalau kita buka kan ada peta kita ya, ada apa namanya map kita. Jadi lokasi kita ada di mana. Nah kalau gue pribadi ketika gue anyap ya jujur aja, mungkin kawan-kawan gue yang satu tongkrongan pada tahu, gue bukan hanya nongkrong di area atau di pinggir-pinggir pasar, bahkan gue sampai masuk ngelihat titik pasar tuh ada di mana, lalu gue jalan, gue dekatin di mana titik terdekatnya. Jadi contohnya titik pasar di lokasi map itu ada di sini, motor gue ada di sini di aplikasinya. Jadi gue cari di mana terdekatnya di situ. Nah makanya mungkin banyak rekan-rekan mungkin yang masih pakai fake GPS itu menitiknya pas akurat situ. Itu kan mereka sebenarnya malas nongkrong gitu kan. Tapi kan berdampak PM juga kan, banyak kejadian PM kita pakai fake GPS kan. Nah, untuk menyikapinya atau untuk supaya kita bisa menyamain dengan orang-orang yang pakai fake GPS, nah kita dekatkan titik itu secara manual gitu kan. Mungkin dalam pasar kita bisa masuk dalam pasar di mana titiknya, atau dalam mall gitu kan. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai mengganggu kenyamanan customer yang sedang belanja, atau mungkin ada peraturan yang dilarang memakai jaket ojol, nongkrong gitu kan. Kita harus mematuhi peraturan tersebut. Jadi pinter-pinter kita, entah kita buka jaket dan lain-lainnya itu terserah kalian. Yang penting kalau gue pribadi seperti itu cara menyikapi delay order ketika akun gue lagi di fase 2-5 trip per harinya. Yang keempat nggak kalah penting, yaitu jangan menyerah sampai 12-14 jam ya. Jadi jangan pernah menyerah walaupun kalian lagi lama delay ordernya, jangan pernah nyerah sampai hingga waktunya tiba kalian itu pulang atau beristirahat ya. Mungkin dalam arti 12-14 jam ini kalian itu mungkin merasa seperti robot atau seperti capek lah 14 jam, tapi kita on beat 12-14 jam ini bukan seperti orang yang kerja di PT yang memang bener-bener per detiknya kita kerja berkegiatan gitu kan. Ya kalau 14 jam sampai, tapi kalau kita ngojek ini kita bisa ngopi, bisa nongkrong, bisa rebahan, tiduran. Jadi 14 jam ini bukan berarti kita diguyur kerja terus, enggak. Jadi bedakan kerja di PT sama di dunia ojol. 14 jam ini, 12 jam ini dikit. Atau banyak kita nggak berkegiatan, apalagi kalau kita lagi anyap. Kalau yang gacor nggak nyampe 14 jam pun udah tupo atau udah gacor, ordernya udah banyak lah di aplikasi, pasti dia berhenti. Udah dapat 15-20 trip pasti berhenti pulang mereka. Nah, untuk 12 jam ini sangat ringan sekali kalau untuk dunia ojol ini ya, karena bisa nongkrong bebas lah gitu. Nah, jangan menyerah ketika kalian belum sampai 12-14 jam. Hitung-hitung terapi, ngadepin daily order tuh ikut hitung-hitung terapi ya. Banyak orang yang gagal terapi karena menyerah sebelum 12-14 jam. Mereka sudah pulang, sudah tidur, sudah off, lupa hidupin aplikasi dan lain-lainnya. Banyak banget yang gagal di sini. Nah, yang selanjutnya untuk akun yang fase kedua, yaitu pertengahan, yang 5 trip sampai 15 trip orderan per harinya. Sini gua hapus dulu ya. Nah, ini untuk akun menengah, 5-15 trip per hari. Oke. Caranya sedikit berbeda ya, karena pada saat fase bapuk banget naik ke fase pertengahan, cara ngatasinnya di lain juga berbeda menurut sudut pandang gua dan menurut di area ngebit gua gitu ya. Mungkin di area ngebit kalian bisa kalian coba juga, siapa tahu sama. Dan mungkin kalau seandainya gagal, mungkin kalian punya cara tersendiri di rekan-rekan driver di area kalian. Nah, yang pertama nih penting yang untuk akun pertengahan, spot cepat order. Nah, maksudnya spot cepat order ini apa? Gue terangin ya, mungkin belum paham ya. Spot cepat order, kalian wajib ingat, ya mungkin kalian kemarin lusa atau 3 hari yang lalu, kalian pernah lewat di suatu tempat atau pernah nongkrong di suatu tempat yang kalian mungkin baru duduk udah dapat orderan, atau cuma lewat dapat orderan. Nah, ketika kalian mengalami delay yang cukup lama di beberapa lokasi, kalian wajib ingat spot cepat dapat orderan kalian itu di mana. Nih contoh, gue pernah setiap nganter kalau di area Gading Serpong tuh Alogio ya, klaster Alogio. Gue pernah nganter food ke Alogio, tiba-tiba pas gue pulang lewat Medang, tiba-tiba langsung dapat. Jadi 5 menit setelah gue insign orderan, gue dapat orderan di situ. Setiap di situ pasti gue cepat dapat orderannya, entah kenapa, entah sistemnya gimana, tapi fakta di lapangan seperti itu.
Ketika gue mengalami delay orderan, gue lari ke Medang tadi yang tempat gue lewat doang dapat. Dan alhamdulillah selang beberapa mungkin 20 atau 15 menit gue dapat orderan. Nah, ini bisa kalian lakukan juga. Jadi kalian pasti inget lah namanya ngebit di jalanan, sehari-hari ngebit kan, kalian paham di mana spot-spot yang kalian tuh cepet dapat orderan. Pernah lewat mana, pernah lewat jalan mana, kalian dapat orderan tuh cepet. Nah, coba kalian samperin atau langsung datangi lokasi tempat kalian cepet dapat orderan. Nah, cara mengatasinya yang kedua ini ya, untuk akun yang berdiri pertengahan nih, wajib banget kalian lakuin ya. Kalau gue pribadi ini bagi gue wajib banget. Nah, kalian perharinya tuh harus ada target. Nah, gue kasih contoh. Contoh kalian hari ini dapat 5 trip ya. Contoh kalian dapat hari 5 trip. Nah, usahakan besok kalian minimalnya 5 trip lagi. Jangan sampai di bawah 5 trip. Gimana bang? Kalau memang kita nggak dikasih orderan dan lain-lainnya. Coba lakuin 3 hal ini ya. Kalau 3 hal ini udah kalian lakuin, kalian boleh pasrah. Yang pertama, keluar habis subuh ya. Dari habis subuh tuh terhitung sampai 14 jam, dipotong jam sholat, jam istirahat ya. Habis itu kalian nongkrong tempat rame. 3 hal itu kalian lakuin ya, insya Allah kalian kalau memang rezekinya pasti dapat 5 atau lebih. Tapi kalau nggak kalian lakuin, tengah-tengah jalan berhenti atau mungkin siang keluarnya, ya pasti bakal susah buat naik ke trip selanjutnya. Karena gini, sistem history itu memang adanya ya. Contoh orang yang sering mendapatkan orderan 15 trip per hari, dia sangat ringan untuk ke 14-13-nya. Ketika kalian ini udah condong ke 5 trip, besok wajib targetnya 6. Minimalnya 5 lagi lah. Tapi alhamdulillah kalau bisa naik sampai 6-7 trip besoknya. Besoknya juga seperti itu. Gimana caranya? Pikirkan di mana spot yang rame. Pikirkan di mana spot yang mungkin dihindari para driver gacor. Contohnya mungkin restor-restor lama atau mungkin ada banyak gosennya. Yang penting gosennya tidak membahayakan ya, sesuai SOP yang Gojek berikan ya. Jadi kalian bisa cari spot-spot yang dihindari oleh driver Gojek karena males lama ngantri di sana untuk mencapai target kalian. Ketika target kalian makin naik, insya Allah riwayat orderan kalian juga lebih bagus untuk minggu depannya. Nah, minggu depannya kalian bisa mempertahankan, nggak ada kesalahan, nggak ada rating, nggak ada cancelan dan lain-lainnya, kalian bisa naik lagi. Nah, insya Allah 3 minggu, 4 minggu kemudian atau sebulan, akun ada perubahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana cara mengatasi delay order untuk akun-akun yang gacor, yang gagah perkasa. Nah, ini yang terakhir ya. Untuk akun-akun gacor, gimana cara menyikapi dan mengatasinya, yaitu akun gacor ini 15 sampai 25 trip ya perharinya. Bisa 15, bisa 16, bisa 20. Ini konsisten selama tiap harinya, nggak pernah turun, mungkin turun seminggu sekali lah. Tapi konsisten ada di angka 15 sampai 25 trip. Untuk 30 trip mungkin driver untuk zaman saat ini ya mungkin sedikit sulit gitu kan. Sedikit sulit juga, lagi pula nggak ada bonus, jadi nggak perlu sampai 30 juga gitu kan, mungkin untuk pemain-pemain goret mungkin kan. Nah, untuk akun-akun yang gacor, gimana cara mengatasi dan menyikapi delay order? Yang pertama, kalian wajib banget cek aplikasi kalian. Apakah bermasalah? Karena kan di aplikasi Gojek GoPartner juga ada fitur namanya cek aplikasi ya, entah itu dari RAM-nya atau baterainya atau dan lain-lainnya, kalian bisa cek di situ. Memang banyak driver juga yang bilang nggak ngaruh dan lain-lain, tapi nggak ada salahnya kan, gratis ini kita cek aja, siapa tuh ada kendala di aplikasi kita. Ketika ada kendala yang tulisan X-nya berarti ada kendala, jadi kalian bisa mengatasinya gitu kan. Jadi apapun kendalanya kalian wajib periksa, karena ini kalau bagi gue sih, kalau untuk akun-akun gacor ini pengaruh banget kalau terjadinya delay orderan. Nah, yang kedua untuk mengatasi delay order untuk akun gacor ya, ini bukan bapuk nih. Nah, untuk akun gacor nih, pindah area. Kalian mungkin punya teman yang akunnya sangat gacor sekali. Ketika dia mengalami delay orderan, mungkin ini driver yang sangat rajin, yang konsisten tiap hari berbulan-bulan akunnya tergacor. Ketika mereka mendapatkan delay orderan, ketika dia datang ke base camp, dia gelisah gitu kan. Oh, coba gue keliling dulu, coba gue nih. Dan akhirnya ketika dia pulang lagi ke base camp, ada hasilnya, entah 2 trip, 3 trip dia dapatkan gitu. Nah, ini bisa kita contoh juga, pindah area. Lain dengan akun bapuk atau menengah. Kalau kalian pindah-pindah area, tetap susah mendapatkan orderan. Karena memang apalagi akun bapuk, memang targetnya bukan kalian pindah-pindah area, tapi memperpanjang jam on bid dulu. Makanya beda cara mengatasinya. Pindah area ini, contohnya kalian begini ya.
kalian mungkin kalau gacor kan kalian sering netap di satu tempat. Mungkin sistem Gojek ini juga ada sistem namanya rolling orderan. Jadi area sini kadang kita yang menguasainya, nanti diganti lagi dengan driver lain. Jadi di rolling terus. Ya supaya terbagi pelayanan-pelayanan yang bagus. Pokoknya driver gacor tuh pasti kemungkinan besar pelayanannya bagus. Jadi si pihak Gojek juga kemungkinan pengen supaya di titik-titik tertentu itu supaya semua customer kebagian pelayanan-pelayanan dari driver-driver yang bagus. Nah, itu bisa kita ambil juga logikanya. Jadi nggak ada salahnya bagi akun gacor itu pindah area. Dimanapun tempat, kalau kalian gacor konsisten, pasti ada aja insya Allah orderan itu masuk. Terus yang selanjutnya yang penting ini untuk akun-akun gacor ketika delay orderan ya, selain pindah area tadi, kalian bawa muter-muter kecil ya. Jadi kalian tuh bisa jalan pelan-pelan. Setiap 200 meter kalian, dari 200 meter di titik anyep kalian, di titik delay kalian pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Kalau yang gue lakuin ya, pelan-pelan jalan sampai di titik ya, dimana kira-kira udah 200 meter radiusnya, kalian bisa berhenti cari tempat dingin atau apa, berhenti sekitar 15 menit. Tapi usahakan kalian jalannya tempat-tempat rame. Ya, di area kalian, di tempat kalian berhenti itu memang spotnya memang ada orderan, bukan yang kosong sama sekali, nggak ada restonya atau nggak ada tempat orang mungkin menuju pesan goret gitu kan. Jadi kalian bener-bener wajib pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau gua namain gua keliling-keliling kecil ya. Jadi setelah 15 menit kalian nggak dapat orderan, gak usah sampai 1 jam, gak usah kalau gua ya. Jadi 15 menit nggak dapat orderan, jalan lagi pelan-pelan 200 meter, berhenti lagi di situ. Nah, kalau yang gua rasain ketika gua delay selama 2 jam, ketika akun gua ada di posisi ini, nah ketika gua ngelakuin jalan-jalan kecil tadi, itu nggak sampai 45 menit akun gua udah nyamber orderan. Kayak minta history baru atau gimana, entah history lama kita balik lagi di area itu, nggak ngerti juga gua. Tapi yang ketika gua mengalami delay orderan sampai 2 jam ketika akun gua biasanya 15 sampai 25 trip, gua lakuin hal itu. Jadi jalan-jalan kecil, berhenti 200 meter, berhenti 15 menit nggak dapet, pindah lagi 200 meter, pindah lagi. Yang penting di area yang cukup ramai orderannya. Maupun itu banyak driver, maupun itu nggak ada driver, kalau akun kita gacor nggak pengaruh ya. Intinya kita masih bisa bersaing. Momen pinggiran, momen tengah, kalau akun gacor insya Allah saingannya juga bisa percaya diri kita untuk saingan sama driver siapapun itu. Oke, mungkin itu aja yang gue bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang gue sampaikan ini bisa merubah akun kalian yang tadinya mungkin bapuk menjadi akun pertengahan, naik lagi menjadi akun lebih gacor lagi. Yang pasti semoga apapun yang kita dapat di jalanan semoga menjadi berkah untuk diri kita dan keluarga kita, karena itu yang terpenting. Percuma banyak hasilnya tapi nggak berkah, dikit hasilnya berkah, itu sangat kenyang sekali. Oke, mohon maaf sekali lagi jika di video ini banyak salah kata atau mungkin kalian kurang paham dengan penjelasannya. Kalian boleh tulis di kolom komentar, boleh DM Instagram gua untuk menanyakan seputar Gojek gitu kan. Bisa gabung di grup Gojek Indonesia juga, linknya nanti gue taruh di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.